Halo semuanya, ini adalah video part kedua petualangan road trip kami dari Jakarta. Yang tajuk utamanya adalah road trip jelajah Flores. Di video part kedua ini, kami akan berbagi pengalaman menikmati keindahan destinasi wisata di Labuan Bajo. Banyak yang bilang kalau Labuan Bajo itu bagaikan sebuah kepingan surga di Nusantara. Apakah benar begitu? Mari ikuti videonya sampai selesai buat ngebuktiin semuanya. Oh iya, buat yang belum nonton serunya perjalanan kami dari Jakarta sampai Labuan Bajo, teman-teman bisa tonton video part pertama. Linknya ada di deskripsi. Let's go! Pagi-pagi dari penginapan kami berangkat ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dengan mobil jemputan dari jasa open trip yang udah kami booking sebelumnya. Yap, karena agenda hari ini adalah kami mau menuju sebuah destinasi utama yang paling indah, unik, dan juga spesial, yang ngejadiin Flores ini sangat tersohor di seluruh dunia, yaitu Pulau Komodo, sekaligus sailing trip mengunjungi gugusan pulau-pulau cantik di sekitarnya, yang pesona alamnya juga nggak kalah menarik. Untuk berwisata ke Pulau Komodo dan sekitarnya, teman-teman mesti booking dulu jasa open trip yang menjual paket perjalanan ke Pulau Komodo. Ada banyak banget penyedia jasa open trip ini, baik lewat aplikasi traveling, website, maupun sosial media. Spot wisata di Pulau Komodo dan gugusan pulau di sekitarnya itu ada banyak banget ya. Nggak mungkin bisa dijangkau dalam sekali berlayar. Makanya, dari jasa open trip biasanya punya paket perjalanan yang bisa dipilih, dari yang sehari sampai beberapa hari. Tiap paket perjalanan itu nantinya juga ditawarkan dalam dua sistem, yaitu open trip maupun private trip. Kami milihnya paket yang sehari alias one day trip dengan sistem open trip. Paket yang paling basic, yang paling umum dipilih sama kebanyakan orang-orang, biar ongkosnya nggak terlalu mahal. Nah, karena hanya trip sehari, tentu spot wisatanya itu dipilih yang paling ikoniknya aja. Ini kami udah ada di dalam Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Lagi antri buat masuk ke dermaga pelabuhan. Yang paling penting, jangan lupa persiapan sebelum sailing trip. Misal sunblock, topi, dan kacamata hitam. Karena ini adalah wisata bahari yang cuacanya sangat panas dan bakal seharian di bawah terik matahari. Juga baju buat renang karena nantinya akan ada sesi snorkelingnya. Sudah dapat giliran masuk ke dermaga, sekarang waktunya siap-siap naik ke speedboat sebagai transportasi utama kami di plesiran laut hari ini. Lihat coba, padahal ini masih di area pelabuhan loh. Tapi pemandangan lautnya aja udah bagus kayak gini coba. Kami beruntung banget. Soalnya speedboat yang kami naiki unitnya kayak masih grass loh. Alias kelihatan masih baru banget. Dari cat body sama interiornya kelihatan masih kinclong banget ya. Jadinya ya lebih nyaman aja, berasa naik mobil baru. Hahaha. Mulai berlayar dari jam 7:30 pagi, tujuan pertama adalah ke Pulau Padar. Ini para peserta trip lagi di briefing oleh guide. Kami dikasih tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama trip berlangsung. Jadi biar semuanya berjalan aman, lancar, tertib, dan menyenangkan pastinya.
Dan lihat dong ini, padahal masih di awal perjalanan loh ini, tapi view-nya udah secantik ini coba. Pulau-pulau dengan bukit yang hijau dan langitnya juga bersih dan biru banget. Setelah perjalanan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya sampai juga di Pulau Padar. List pertama di acara Plesiran Laut hari ini. Aduh, coba lihat ini. Panorama di area dermaganya aja udah sebagus ini coba. Sampai di Pulau Padar, kami trekking menuju area puncak. Karena di sanalah highlight utama dari Pulau Padar ini. Sebuah spot view yang ikonik banget. Untuk nyampe ke atas, cuman butuh sekitar 30 menitan aja, nggak gimana-gimana kok. Palingan cuman mataharinya aja yang nyengat banget. Tapi ya, emang bakal sangat melelahkan bagi teman-teman yang nggak pernah olahraga. Jadi bagi yang pengen ke sini, jangan lupa siapin dulu fisiknya, oke? Pas udah sampai di atas, ini loh penampakannya. Pemandangan Pulau Padar dari atas. Cantik banget kan ya? Apalagi ini perbukitannya lagi mode ijo royo-royo. Yang paling jadi ciri khas itu ada pemandangan 3 teluk pantai berbentuk setengah lingkaran yang lengkungannya itu nyaris sempurna. Teman-teman mungkin udah sering lihat lah ya panorama Pulau Padar ini, baik foto maupun videonya di sosial media. Dan di sini itu suasananya rame banget, baik oleh turis domestik maupun mancanegara. Jadi ya kalau mau foto mesti pinter-pinter milih spot yang kosong. Selanjutnya kami menuju Pantai Pink, yang lokasinya masih ada di pulau yang sama, alias masih tetap di Pulau Padar ini. Cuman posisinya dia itu ada di sisi sebaliknya. Jadinya ya tetap harus muterin pulau pakai speedboat buat menuju ke sana. Dan selama di perjalanan pindah-pindah lokasi naik speedboat, kami terus-menerus dihujani pemandangan yang cantik. Nggak lama, sekitar 15 menit kemudian kami udah sampai di Pantai Pink Pulau Padar. Dan lihat ini dong teman-teman, warna airnya bisa secantik ini loh. Subhanallah, bening banget ya Allah. Sebelumnya mohon maaf ya, barangkali kami agak norak kayak orang kurang piknik. Tapi sumpah, Pantai Pink di Pulau Padar ini beneran asli cakep. Lautnya itu jernih banget, sampai gradasi warnanya itu kelihatan jelas banget. Dari bening putih pasir pantai, terus ke warna toska, sampai di kejauhan jadi warna biru gelap. Pasir pantainya ini juga beneran loh, ada warna pinknya. Makanya dinamai Pantai Pink.
masih ditemenin pula sama cuaca yang cerah, bukit-bukit hijau, dan langit yang lagi biru-birunya. Aduh, beneran ini. Bingung mau ngomong apa lagi, saking bagusnya. Ini salah satu pantai paling indah yang pernah kami datengin. Sumpah. Dari Pantai Pink di Pulau Padar, sekarang kami udah pindah ke Pulau Komodo. Tema utama dari trip wisata bahari ini. Jika tadi di Pulau Padar kami menikmati pemandangan alam, nah di Pulau Komodo ini jelas ya, sudah pasti para traveler dari seluruh dunia kesini karena mau ngelihat komodo, spesies kadal paling besar di muka bumi. Satwa langka yang habitat aslinya hanya ada di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya ini. Seperti biasa, walaupun cuma di area dermaga, tapi lihat dong pemandangannya ini. Cantik banget loh dilihatnya. BTW, jarak dari Pantai Pink Pulau Padar ke Pulau Komodo ini nggak terlalu jauh. Cuman sekitar 20 menitan aja dengan speedboat. Untungnya nggak butuh waktu lama buat rombongan kami nemuin seekor komodo yang lagi berdiam di semak-semak. Ada yang bisa nemu cepet, ada juga yang lama karena harus keliling masuk hutan dulu. Mesti tahu kapan timing yang pas, waktu-waktu di mana para komodo ini keluar dari sarangnya. Karena emang tujuan utama kesini adalah ngelihat komodo, dan berhubung udah langsung dapat komodonya, jadinya kami nggak terlalu lama di sini. Ya paling cuman jalan-jalan bentaran, foto-foto, terus udah deh. Langsung lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Taka Makassar. Dan lagi-lagi, setiap pindah lokasi selalu aja dihujani panorama laut yang mempesona.
Dengan kecepatan speedboat, waktu tempuh ke Taka Makassar ini nggak terlalu lama kok. Cuman sekitar 20 menitan, karena posisinya ini nggak jauh dari dermaga Pulau Komodo. Kami nggak ngerti deh kenapa pakai nama Makassar. Yang pasti landscape Taka Makassar ini unik banget. Dia ini sejenis pasir timbul di tengah laut. Lebih tepatnya sih ini kayak pulau kecil, cuman permukaan yang muncul di atas itu berupa pasir pantai. Enggak bosan-bosannya kami bilang ini bagus banget. Putih, bening, biru, damai. Ada satu hal yang cukup menarik nih di Taka Makassar ini. Pas turun dari speedboat, begitu kaki nyemplung, airnya ini berasa dingin loh. Padahal waktu itu sekitar jam 2 siang. Di tengah laut dan mataharinya itu lagi terik-teriknya. Unik banget kan ya? Taka Makassar. Seneng banget loh rasanya di Taka Makassar. Kami bener-bener chill di sini. Full main-main air. Yang airnya ini dingin dan bening banget. Sebagai penutup, tujuan terakhir kami di trip Komodo ini adalah Manta Point, yang lokasinya nggak begitu jauh dari Taka Makassar. Ini adalah spot di tengah laut yang menjadi titik favorit bagi para penghobi snorkeling buat ngeliat ikan pari manta. Nah, inilah penampakan ikan pari mantanya. Sebenarnya videonya ini bukan dari rekaman kami, tapi dari sesama traveler yang satu grup dengan kami. Ya, harap maklum, kami nggak punya action cam yang bisa diajak nyelam. Tapi kami emang nemu dan ngeliat ikan pari mantanya juga kok. Kesimpulan dari one day trip Komodo Labuan Bajo ini adalah kami puas dan seneng banget. Bener-bener wisata bahari terbaik sepanjang hidup kami. The real kepingan surga di Katulistiwa. Teman-teman, kalau ada rezeki lebih, wajib ke Labuan Bajo. Titik. Sekarang kembali ke penginapan. Sudah mandi, sudah beberes, dan seperti biasa, karena ini udah malam, waktunya kulineran. Ini kami nyobain sei sapi, makanan khas dan kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Iya tahu, sei sapi di Jakarta juga banyak yang jual. Cuman ya tetap aja, sensasinya itu beda kalau nyicipin langsung di kampung halamannya. Rasa makanannya gimana? Udah pasti dong, maknyus, pedes, gurih, dan bumbunya itu nendang banget. Ini kami makan di cafe hotel tempat kami menginap. Jadi nggak perlu keluar-keluar lagi buat nyari makan.
Di kafe ini juga ngejual oleh-oleh dan souvenir khas Labuan Bajo. Lengkap pokoknya. Kalau kemarin seharian senang-senang keliling pulau berwisata bahari, hari ini jadwalnya adalah keliling tipis-tipis di sekitaran Labuan Bajo. Ya, iseng aja gitu. Soalnya kami masih punya jatah waktu sehari lagi di Labuan Bajo. Ini kami mau nyoba melipir ke selatannya Labuan Bajo, di sekitaran Warloka dan Golomori. Pokoknya di sekitar situlah. Sekedar nyari view cantik di pinggir jalan. Soalnya kami lihat di Google Maps kayak bagus gitu loh tempatnya. Ya nggak tahu sih nanti aslinya gimana. Kan sebelumnya kami cuman lihat fotonya dari Street View Google Maps. Kalau mengamati foto dari satelit Google Maps, ini tadinya kayak area perbukitan kosong gitu. Terus dibuat jalan baru yang membelah wilayah perbukitan tersebut. Kelihatannya sih kayak mau dibangun semacam kawasan wisata baru ya. Mungkin biar lebih merata lah ya ekonominya. Gak cuman fokus di Labuan Bajo. Nah, ini kami nemuin spot pinggir jalan yang cakep banget. Landscape jalan berkelok-kelok, membelah bukit hijau Teletabis. Dan itu belum seberapa. Kami lanjut jalan lagi. Soalnya, kami feeling bakal ada view yang lebih bagus lagi di depan sana. Dan gak jauh kami jalan, ternyata beneran dong. Aduh ya Allah, ini sumpah keren banget. Jalanan berkelok membelai di antara hamparan bukit hijau yang di depannya ada view lautan yang warna birunya itu cantik banget. Sebelumnya mohon maaf ya, semenjak di Flores ini udah berapa kali coba dengar kata-kata langit yang cerah, bukit hijau, laut biru. Karena faktanya di Flores ini ya emang sebagus itu. Makanya teman-teman kalau ada rezeki lebih nih, sekalilah cobain main ke Flores. Biar lihat langsung sendiri. Kalau ada pepatah jangan mati sebelum ke Banda Neira, nah kalau versi kami jangan mati sebelum ke Flores. Haha.
Sebenarnya ini masih bisa jalan lebih ke selatan lagi ya, sampai mentok tuh ke ujung jalan kawasan baru ini. Nama tempatnya kalau di Google Maps itu Maisgolo Mori. Ya, semacam gedung pertemuan internasional mirip JCC Senayan atau ICE BSD gitu kali ya. Kalau ngelihat rekaman foto dari Street View Google Maps, kami yakin sih banyak spot view bagus sepanjang jalan menuju ke sana. Cuman, rasanya kami udah cukup ya, karena tadi juga udah dapet spot view yang bagus. Lagian hari udah makin siang, kami mesti segera balik ke Labuan Bajo karena kami mau check-in buat staycation. Yeay! Sebelum nyampe di Labuan Bajo, kami mau makan siang dulu. Di perjalanan, kami lihat di Google Maps ada warung yang nyediain menu ikan kuah khas Labuan Bajo. Namanya Arema Sari Laut, rajanya ikan kuah. Cuman, di banner warungnya itu tulisannya rajanya ikan kuah Om Billy. Jadinya kami sempat bingung tadi. Namanya beda dengan yang tertera di Google Maps. BTW, ini rekomen ya. Rasa ikan kuahnya maknyus. Tapi yang ikan gorengnya menurut kami malah lebih enak sih. Harganya juga masih relatif murah untuk daerah wisata kayak Labuan Bajo ini. Sekarang kami ada di Escape Bajo. Jadi, Escape Bajo ini adalah sebuah kafe sekaligus penginapan yang punya spot view laut Labuan Bajo. Dan kami mau staycation di sini. Menghabiskan sisa waktu kami di Labuan Bajo. Asik. Teman-teman yang baru sampai di Labuan Bajo, kalau mau nongkrong di kafenya atau nginep di sini, bisa gampang banget ke sini. Karena lokasinya ini strategis. Deket banget baik dari pelabuhan Labuan Bajo maupun Bandara Internasional Komodo. Sekarang mari kita lihat kamarnya. Fasilitasnya ini termasuk bagus, walaupun menurut kami sih agak mahal ya harganya. Tapi ya, kami masih bisa maklum sih. Soalnya nilai jual utama di sini adalah view dari beranda kamarnya ini. Selain itu juga, secara ini emang Labuan Bajo kan ya. Jadinya ya, no komplain lah. Ini dari kamar, kami mau menuju ke area kafenya. Kami mau ngopi-ngopi sore, ngeliatin laut Labuan Bajo sambil nungguin sunset.
Ini adalah view dari kamar setelah matahari tenggelam. Lihat itu warna langitnya. Masih ada rona biru merahnya. Aduh, cantik banget ini ya Allah. Kelihatan juga banyak gemerlap lampu dari kapal-kapal yang lagi berlayar. Mungkin kapal yang lagi trip Pulau Komodo dengan durasi beberapa hari. Itu nginepnya di kapal ya. Jadinya full experience banget tuh. Kayaknya menarik ya kalau kapan-kapan nyobain. Sebelum istirahat, ini kami mau nyoba makan malam di pusat kuliner Kampung Ujung, Labuan Bajo. Lokasinya persis di pinggir laut. Deket banget sama Escape Bajo. Cuman 5-10 menitan lah jalan kaki. Sayangnya, kami ngalamin hal yang agak bikin bete di sini. Iya, makanannya sih enak, tempat dan suasananya juga nyaman. Ditemani panorama laut malam Labuan Bajo, sambil ngeliatin kelap-kelip lampu kapal. Cuman, waktu tunggu pesanannya itu loh, sampai hampir 2 jam. Mungkin karena ini pas momen libur lebaran ya. Dan emang suasananya rame banget. Besok paginya, ini kami lagi mau sarapan di kafenya Escape Bajo dengan latar panorama laut Labuan Bajo yang cantik. Kelihatan juga tuh ada banyak kapal wisata yang lagi pada ngetrip. Menunya nasi goreng plus ditemani secangkir cappuccino dan buah. Ini kami dapat free breakfast dari hotelnya. Dan coba lihat ini bosku, cantik banget gak sih view-nya? Makan ditemani panorama alam yang secakep ini. Sebagai penutup waktu terakhir kami di Labuan Bajo, serius, ini berkesan banget sumpah. Soalnya, sehabis sarapan, kami mau check out dan akan segera memulai etape road trip berikutnya menuju Timur Flores. Nah, ini panorama lautnya. Cantik banget kan ya? Masya Allah. Oke, sekarang waktunya kembali ngelanjutin road trip. Ternyata kami udah stay di Labuan Bajo ini selama 4 hari 3 malam. Gak kerasa ya. Dan alhamdulillah selama di Labuan Bajo ini kami bener-bener puas dan seneng banget.